Perkonsep pada kali ini tentang penghasilan lebah madu. Dan di sini di depan kita ini adalah kotak bersamaan dengan sarang lebah. Oke, mari kita. Oke, ini ada punya sarang anak dan di bagian atas ini adalah madu. Ini pun madu juga ini di bagian atas. Dan di musim ini musim penuaian madu sebab baru saja limpas tuh musim bunga. Jadi kalau bagian lebah memang beginilah kalau di musim bunga atau baru saja limpas, dia punya madu kira banyak lah jika kita nampak dia begini. Dan ini di kotak yang kedua sudah. Tadi saya ambil yang kotak pertama ini ya. Oke, bagian madu dia ini ya. Jika sarang lebah ini atau sarang apa itu sarang madu di bagian madu sudah bertutup seperti ini kira sudah matang. Di sebelah dia pun seperti ini. Dan cara penuaian lebah kelulut dengan lebah madu ini dia berlainan cara untuk menghasilkan madu. Kalau lebah kelulut kita perlu guna pam untuk penyedot madu, dan kalau sarang lebah ini atau lebah madu ini seperti inilah yang Anda saksikan cara untuk mengambil dia punya madu. Dan semasa kita mengambil sarang lebah ini, kita perlu jaga dia punya queen atau ratu dia. Sebab kalau jika ratu itu terlepas daripada kotak ini, dia satu sarang lebah ini atau koloni lebah ini dia akan ikut lari juga atau terbang bersama dengan ratu dia. Jika ratu itu terikut di dalam sarang semasa kita mengambil, kita ambil dia dan kita kasih masuk di dalam balik. Sebab ratu itu dia tidak mempunyai jarum. Oke, di sini ada satu sengatan. Ini dia berpusing-pusing sudah. Dia punya jarum ini sudah melekat. Sebab setiap lebah ini dia mempunyai satu jarum. Jika
jarum itu sudah melekat di sini, lebah ini dia tidak mempunyai sengatan sudah, lain daripada yang jenis seperti tabuan. Mereka mempunyai banyak jarum dan jarum itu tidak melekat di kulit kita. Kalau lebah ini setiap jarum dia melekat di bagian kulit kita. Dan rasa dia ada sakit sedikit. Tidak juga banyak dia punya sakit lah. Oke, di bagian dalamnya sudah seperti ini. Sekarang ada 3 Di dalam ada 1 masih kecil, dan lapisan kedua dan lapisan ketiga. Ini lapisan ketiga. Ini di bagian sini masih ada lagi madu, dan ini adalah anak. Dan ini kita kasih biar saja, sebab jenis lebah ini yang jenis yang bagus punya dan rajin. Oke, jika kita ambil semua serang itu, kemungkinan besar lebah ini dia akan lari. Sebab kadang-kadang ada juga yang saya ambil habis dia punya sarang anak. Ada juga yang tidak lari. Dalam 10 ada yang 2 atau 1 seperti itu. Kadang-kadang ada yang 3 lah sarang lebah yang tidak akan lari. Tapi kebanyakan selalunya dia akan lari. Dan kotak itu kita perlu kasih bersih. Kita kasih bersih. Lebah akan masuk di sana balik, dan itu pun tidak tahu lebah adakah lebah yang sama ataupun lebah lain, lebah liar yang lebah yang bukan yang tinggal asalnya di sana. Dan kita lanjut lagi di kotak yang lain di sana, masih ada lagi. Dan penghasilan yang kedua kotak hampir penuh sudah. Sekarang ini anggaran dia mungkin ada dekat 2 kilo nih, atau ada 2 kilo lebih lah begitu. Itu pisau lagi tuh bang, tuh ambil. Dan di sini ada 2 kotak, ini ada 1 dan di sana ada 1 lagi. Dan kita cek dulu, adakah dia sudah mempunyai sarang anak dengan sarang madu.
Oke, kita lanjut lagi di kotak yang di sana. Yang ada di ini. Sebab yang kotak tadi yang ini dia baru masih masuk, belum ada apa-apa. Sarang dia pun masih kecil lagi ya. Oke, perkongsian ini sampai di sini saja. Cara pengambilan atau cara menghasil untuk madu lebah seperti yang Anda saksikan, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.